Apa kata Ustaz? Manusia itu berproses dalam kandungan ibundanya di rahim beberapa masa, kemudian diberikan oleh Allah jalan keluar lahiran yang memudahkan. Ini ayat berbicara tentang prioritas kelahiran normal salah satunya. Makna jauhnya. Jadi maksudnya begini, perempuan itu salah satu diberikan fitrah oleh Allah. Ada rahim untuk mengandung, diberikan yang kokoh di dalamnya. Prosesnya disebutkan nanti di Quran surah ke-22. Di antara isyaratnya di ayat ke-5, Al-Hajj. Quran surah 22 ayat 5. Ya. Sudah? Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min nutfah, dan seterusnya ayat. Ada? Kemudian nanti ada lagi Quran surah 23 ayat 12 sampai 16. Proses dalam kandungan. Bahkan yang mohon maaf, yang berharap ingin dianugerahi keturunan pun ada juga petunjuknya. Dan ada fikihnya. Jadi kalau misalnya menikah, belum ada keturunan, itu dijelaskan hikmahnya oleh Allah. Dipelajari dulu. Pelajari sampai terasa kenikmatan hikmah itu. Setelah itu kemudian ada panduannya untuk memohon. Kalau sudah mencapai titik itu, kemudian kita bermohon, tunaikan sholat, ada ayatnya, ada bacaannya, maka Allah berikan anugerah yang bahkan menurut orang pun ada mengatakan mustahil, tapi tidak mustahil menurut Allah kalau kita ditakdirkan untuk mendapatkan maslahat dari itu. Misalnya Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 38 sampai 39. Itu dibacakan dalam kesempatan sholat di mihrab, misalnya saat malam tahajud gitu. Ya. Kemudian nanti doanya bisa di surat Maryam surah 19. Ayat 1 bisa sampai ayat 10-nya. Lalu nanti amalan tambahannya dalam bentuk sedekah itu ada di Quran surah ke-21 Al-Anbiya. Ya. Di ayat 89 sampai 90-nya. Sampai wa aslahna lahu zaujah. Sampai diperbaiki, rahimnya ditetapkan oleh Allah menjadi baik dan bisa mengandung. Ya kan? Nah, yang mau saya katakan begini, di proses kandungan itu di sini singkat dibahasnya. Engkau itu siapa sih sampai begitu angkuh? Padahal asalnya cuma dari, mohon maaf, sperma yang terpancar bergabung dengan ovum, sesuatu yang rendah, yang kecil, terus jadi sombong. Ya? Tapi di situ Allah berikan rahmat. Allah berikan rahmat. Dari engkau yang terhina kecil, aku rawat. Qadarah, aku berikan masa yang terawat di dalam rahim. Sampai diminta berpikir lagi. Coba saat engkau dikandung oleh ibundamu di rahimmu, siapa yang memberikan makanannya? Siapa yang mengatur jalan kotorannya keluar? Siapa yang memberikan oksigen masuk ke dalam dirimu? Yang memberikan nafas pada dirimu? Dari mulai kecil dirawat, diberikan yang terbaik, dirawat oleh orang, disampaikan oleh orang, ya, dikandung oleh ibu, dilahirkan, disambut oleh orang-orang yang bahagia ketika lahiran. Detil dalam kandungannya, Quran surah 22 ayat 5. Tahapan-tahapannya, Quran surah 23 ayat 12 sampai 16. Okay? Setelah itu, tsummas sabila yassarah, dari kandungan itu dimudahkan pun untuk kelahiran. Jadi, untuk bimbingan para bidan dan SPOG ini, coba diperhatikan detil ayat ini, ada petunjuk kelahiran yang mudah dengan normal. Kalau orang dipandang bisa lahiran dengan normal yang mudah, jangan dipersulit dengan metode lain. Maaf ya kalau kalimat saya ini agak dalam. Jangan ngejar target tertentu dengan mengorbankan orang lain. Taruhannya nyawa. Dosanya besar itu. Catat ini ya. Awas nih, SPOG kalau ditarget sama rumah sakit tertentu, atau hal tertentu hanya untuk memenuhi kebutuhan obat, target ini terus melukai orang, itu dosanya luar biasa itu. Haram hartanya itu yang dimakan. Udah tahu ibunya bisa lahiran normal, biayanya murah, baik, darahnya bagus dan sebagainya. Dipaksa untuk sesar misalnya. Ya, ini bukan masalah anti sesar atau anti normal, bukan. Yang dimaksudkan kalau ada kemudahan untuk orang, mudahkan, jangan dipersulit. Termasuk dokter lain juga begitu. Kalau bisa berikan obat yang baik, yang murah, yang berkualitas, yang bagus, jangan bebani. Masuk yang punya rumah sakit tuh. Orang nggak nginep disuruh nginep. Hah? Diatur visitnya. Padahal bisa visit jam segitu, visitnya tengah malam. Saat kuntilanak bertebaran dia datang tuh. Jangan begitu. Nggak tahu suruh pulang masih kasih obat lagi. Ini saya agak keras ini. Ada kawan kami, sahabat saya. Bapak Ibu, di pesantren satu kamar. Orangnya pinter. Pinter matematika, pinter hitungan, macam-macam. Orangnya baik. Sakit flu. Kasih obat, jadi sakit telinga. Sampai sini aja bisa senyum, tapi setelah itu bisa marah. Konsultasi ke THT, dikasih lagi, kuat lagi, telinga makin sakit. Nyambung ke saraf. Sarafnya error sampai membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Sampai nggak sadar, sampai meracau. Begitu berujuk lagi, dirujuknya ke rumah sakit jiwa.
Marah kita sebagai temannya dengar itu. Dosa itu. Dosa. Kok bisa gitu begitu? Nah, makanya yang pendidikan koas dan sebagainya, tata dengan baik itu. Nanti kalau terlalu ditekan dengan cara yang tidak baik, melahirkan dokter-dokter yang tertekan juga pada akhirnya. Nah, rumus tekanan di fisika itu banding lurusnya dengan gaya, di hukum Pascal itu. F berbanding lurus dengan P. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Gitu. Pola hidup, ini maaf ya saya cerita begini, karena ini bukan nafas Quran, apalagi mengaku muslim, nggak bagus. Ditanya, kutilal insan, kok kamu bisa jadi begitu? Nah ini gambaran-gambarannya ya, tolong kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Nah ini termasuk dalam konteks ini tafsir saya sebutkan, ini bukan utak-atik ya, ini ilmu tafsir, sanadnya ada. Maka yang pertama tafsirnya tsummas sabila yassara, bahkan aku mudahkan jalan lahirmu ketika engkau kurawat dalam kandungan ibundamu supaya engkau tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa kemudian setelah tumbuh jadi hebat, dapat sesuatu jadi angkuh? Ini tafsir yang tadi. Pendalamannya tsummas sabila yassara, bahwa Allah berikan jalan yang mudah, Allah saja mudahkan. Kenapa manusianya persulit? Jelas sampai sini? Paham ya? Nah, ini mohon maaf ya, ini karena sayang, bukan karena yang lain-lain. Ya, sayang tuh sayang ilmu. Kalau sayang hati untuk istri dan anak-anak saya. Yang kedua, tsummas sabila yassara, juga ada tafsir yang kedua, yaitu menunjukkan jalan kebaikan dan keburukan. Itu diantaranya dari Quran surah 76, Al-Insan di ayat ketiga. Quran surah ke-76 Al-Insan. Halaman berapa? 587 ya kalau nggak salah, sebelah kanan bawah. Ayat nomor 3. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia-manusia yang sibuk. Al-insan itu manusia yang merasa sibuk. Ya, kesibukan yang dijalani dari bangun tidur sampai tidur lagi itu insan. Manusia 5 nama ya. Kalau disebutkan akhlaknya, kelembutannya, fitrahnya itu ins. Lawannya jin. Ya ma'syaral jinni wal ma khalaqtul jinna wal. Nah, pasangan ini disebutkan 18 kali di Quran. Jin itu menunjuk pada satu yang tersembunyi, tidak nampak. Semua yang dari jin dan nun itu tersembunyi. Kecuali jun. Ya. Nah, jin tersembunyi. Janin tersembunyi. Jannah belum tampak. Semua yang dari jin dan nun itu tidak nampak. Jelas? Jin kenapa disebut jin? Karena fitrahnya tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Dia keluar dari fitrah. Ya? Apalagi manusia yang cari-cari penampakan, jin itu error. Jangan dirujuk gitu. Ya. Karena jin yang nampak pun sudah bermasalah. Makanya orang-orang yang sering cari penampakan jin pasti hidupnya penuh masalah itu. Fazaduhum rahaqa. Ya. Sebaliknya tampak, kelihatan. Ini tampak. Ya, tampak wajah, pulang tampak punggung, itu ins. Makanya kalau ada manusia yang sedang sembunyi, suami ibu masuk rumah sembunyi-sembunyi. Nah, itu sama dengan ibu yang bilang sendiri. Ya, sama dengan sedang punya masalah. Lihat teman di jauh dari gang, tiba-tiba sembunyi cari jalan lain. Nah, itu sedang punya masalah. Suami buka handphone sembunyi-sembunyi ke kamar mandi. Nah, itu sedang ada masalah itu. Gampangnya begitu. Tapi yang kedua, ins itu juga dari kata anusa, sesuatu yang lembut. Lembut, yang baik, yang ramah, yang sopan. Makanya dari lahir itu dengan kelembutannya disayang banyak orang, dari rahim siapapun. Masya Allah lucunya, lembut. Ya, dia tumbuh bergerak aja, jalan, ketawa orang. Dia senyum, kita ikut ketawa. Dia ketawa, kita makin ketawa. Fitrah, karena lembut. Ya kan? Dulu di TV-TV dulu, tahun 90-an, ada anak baru bisa berdiri, terus nyenggol pot neneknya yang vas bunganya itu paling dia sukai. Yang kalau kena sama anaknya, pasti kena marah anaknya. Tapi karena cucunya ini lembut, begitu disenggol, jatuh pecah, neneknya nggak marah. Malah neneknya ketawa dan mengatakan, cucuku sudah bisa berdiri. Masih ingat nggak Bu iklan itu tuh? Tuh, maaf ya yang baru lahir sekarang nih. Wah itu zaman-zamannya TPI ada Benteng Takeshi, itu soal Doraemon masih di RCTI lah dulu lah, jam 7:30 itu. Setelah itu ada Power Ranger. Saya tahu aja itu. Astagfirullah. Nah balik. Sampai di mana tadi kita? Dragon Ball Suzuki Watanabe baru meninggal kemarin yang bikinnya. Ya. Kenapa nyampe ke situ? Antum nih gara-garanya nih. Ya. Jadi lembut, ins. Lawannya jin. Jin itu kasar, tidak harmoni. Makanya bisa dipastikan tidak ada orang kemasukan jin jadi lembut. Permisi Ustadz, mau ikut ngaji, sedang kemasukan jin itu mustahil. Nah, maksudnya begini,
kita itu tercipta lembut. Kenapa setelah tumbuh berkembang menjadi kasar? Antum tuh makhluk halus. Yang kasar itu jin. Makhluk halus. Kenapa mesti kasar? Kenapa kata-katanya harus demikian? Ya, lembut kita, malu. Makanya kalau baca Quran tuh, baca itu, malu, nangis kadang-kadang. Ya, loh kok saya ini kok makhluk lembut, kok barusan bicaranya nggak bagus gitu, nggak enak. Malu sama Allah tuh, ya. Nangis saja kita ya Allah. Mudah-mudahan nggak berlebihan gitu. Ya. Nah, insan itu terkait dengan aktivitas yang sibuk. Ya, seringkali disindir, ditanya, kok sibuk tapi nggak punya manfaat? Manfaat itu disebut soleh namanya. Amalnya soleh. Rugi orang hidup begitu. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguh banyak orang sibuk tapi rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang menyibukkan dirinya dengan imannya, maka iman mengajak dia wa amilus, mengerjakan pekerjaan yang banyak manfaat. Jadi bekerjanya bermanfaat. Ya, bukan hanya ibadahnya. Interaksinya bermanfaat, di keluarganya bermanfaat. Terasa keayahannya bagi anaknya, terasa menjadi suami bagi istrinya, terasa jadi istri untuk suaminya. Manfaatnya ada. Terasa jadi anak untuk ibunya. Demikian seterusnya. Tuh, apa kata Ustadz? Apa kata Ustaz?